mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Kalau ada di antara saudara-saudara dianugerahkan Tuhan, punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak, bukan sebaliknya, memperrumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak, jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Benarkah ada perhatian yang nyata dari pemerintah? Kita cuma bisa teriak-teriak di media sosial. Kenapa? Karena mau kemana lagi? Dengan segala hormat, saya tahu, kita semua tahu ada TNI, ada polisi yang turun membantu. Kita tidak mengkritik di level itu ya. Kita apresiasi. Yang sedang kita kritik adalah policy dari pemerintah pusat. Kita butuh level wewenang, koordinasi, dan anggaran untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Full supportnya mana buktinya? Apakah memang sudah mengganggu kedaulatan kita kalau kita nerima bantuan dari asing? Tapi itulah interpretasi dari para penguasa yang tinggi hati menganggap bahwa kalau dibantu artinya tidak mampu. Kalau kita lihat dalam konteks yang nyata di lapangan, jangan-jangan kita memang nggak mampu. Banyak orang yang sudah mengibarkan bendera putih, akademisi, NGO, bahkan kepala daerah, tapi pemerintah pusat masih bergeming. Saya kira itu pertanda bahwa kita sebenarnya tengah mengalami bencana demokrasi. Sampai saat ini sudah 3 pekan lebih. Nanti kalau tayang wawancara ini sih ya 3 pekan lebih ya hitungannya sejak terjadi bencana di Sumatera dari 3 provinsi. Viral di media sosial banyak sekali yang bilang bahwa mereka belum dapat bantuan, listrik belum nyala dan lain-lain. Tapi narasi berbeda ketika kita dengarkan dari presiden, dari menteri-menteri bilang semua sudah tertangani dengan baik. Akhirnya diskursus mengenai bencana, status bencana nasional itu masih terus menjadi perdebatan karena beberapa kepala daerah termasuk Gubernur Aceh mengatakan terbuka untuk bantuan di luar negeri. Saya sudah bersama dengan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Mbak Bibi makasih ya sudah join. Makasih. Sayangnya nggak bisa langsung ya. Iya. Next time ya. Tapi ini kita nggak bisa tunda untuk ngobrol karena saya ingin mengklirkan karena ini menjadi perdebatan, jadi diskursus banyak pihak. Mungkin bukan orang tata negara saja, tapi ini persoalan bagaimana cara negara menangani atau ya betul memberikan bantuan atau hadir sepenuhnya bagi saudara-saudara kita di 3 provinsi yang terdampak bencana. Mbak Bibip, apakah benar status bencana nasional itu adalah wilayah diskresi presiden sehingga memang tidak ada tolok ukur yang objektif untuk bisa menilai dan presiden bisa menetapkan ini belum status nasional, bahkan apa istilah yang digunakan saat ini adalah prioritas nasional? Ya, jadi memang tidak ada parameter dalam arti angka begitu ya. Jadi memang ada di Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, yang namanya bencana nasional itu ada kriterianya betul. Soal misalnya jumlah korban, cakupan wilayah, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di dalam undang-undang itu maupun di peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak ada kriteria misalnya jumlah korban harus mencapai sekian ratus ribu, tidak ada. Kenapa tidak ada? Justru karena pembuat undang-undang juga ingin menghindari cara berpikir kita benar-benar hanya menghitung jiwa berdasarkan angka. Kira-kira begitu logika dasarnya. Yang saya setuju, saya kira kita semua setuju. Nah jadi memang betul sepenuhnya diskresi dari presiden. Nah memang dalam undang-undang kemudian disebutkan presiden akan mendapat pertimbangan dari kalau badan yang menanggulangi soal kebencanaan. Dalam hal ini kita sudah punya ya Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Jadi inputnya harus dari ketua BNPB, kemudian nanti presiden memberikan diskresi. Kira-kira begitu dasarnya seperti itu. Tapi kan faktanya sekarang yang saya katakan tadi di awal bahwa pemerintah pusat dalam hal ini presiden, menteri-menteri, sejumlah menteri mengatakan bahwa kita masih mampu kok gitu ya. Tapi viral di media sosial, jurnalis di salah satu stasiun TV berita juga sampai menangis menyampaikan berita bahwa ia diminta oleh warga di sana untuk menyampaikan kondisi real gitu ya, bahwa mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan hingga saat ini. Listrik belum nyala di beberapa tempat gitu, Mbak Bibip. Ini gimana melihatnya? Iya, jadi menurut saya memang bukan sekedar label bencana nasionalnya yang mesti kita persoalkan. Tapi benarkah ada perhatian yang nyata dari pemerintah? Kalau soal label bencana nasionalnya, saya tetap mendukung. Maksudnya artinya kita butuh
ketegasan di tengah ketidakjelasan dari pemerintah seperti ini memang butuh label itu gitu. Tapi pada pokoknya yang sebenarnya diinginkan oleh warga adalah bantuan konkret, koordinasi konkret. Nah, jadi selama ini dengan label bencana nasional itu justru pemerintah menggunakan itu sebagai tameng administratif. Jadi mereka seakan-akan bilang, oh ini belum tercapai nih bencana nasional, semua sudah bisa melakukan hal-hal yang diperlukan. Bahkan kalau saya tangkap ya, tentu saja ini bukan ucapannya Pak Prabowo langsung, tapi saya menangkap ketika Pak Prabowo mengucapkan misalnya ini 3 provinsi nih, 38 provinsi masih, saya seakan-akan dia mengatakan 3 provinsi dibandingkan 38 provinsi ya ini bukan nasional. Nah saya khawatir ada salah kaprah juga dari Presiden yang saya kira kita paham ya, ada input juga yang dibutuhkan dari bawahannya sebenarnya. Nasional itu tidak tergantung pada jumlah provinsi yang terlibat. Satu saja, katakanlah waktu tsunami Aceh itu ya walaupun tentu ada juga ya yang sebagian wilayah provinsi lain yang terkena, tapi kan pada utamanya Aceh waktu itu. Satu saja bisa masuk dalam kategori bencana nasional. Jadi nasional tidak tergantung pada berapa banyak provinsi yang kena. Nah, jadi dengan itu maka saya kira kita punya 2 wilayah analisis kan, yang satu administratif, tapi yang satu lagi adalah realita di lapangan. Nah, realita di lapangan ini, saya setuju sekali tadi ada kawan jurnalis dari CNN yang menunjukkan keprihatinannya, itu saya kira kan spontan ya, itu bukan sesuatu yang dilakukan dengan skenario di atas panggung seperti politikus yang sudah melakukan itu, tapi itu real gitu. Dan juga sekarang dengan model citizen journalism, kita juga banyak sekali dapat video dari lapangan, bahkan dari relawan yang menunjukkan bahwa ternyata listrik belum ada. Kemudian air juga air bersih maksud saya, belum tersedia dengan baik. Nah, saya kira itu harusnya sudah menjadi parameter untuk segera pemerintah menetapkan status bencana nasional. Sekali lagi, jangan pakai alasan-alasan administratif, karena ini adalah persoalan-persoalan keselamatan dan kemanusiaan pada dasarnya. Mbak Bibip tadi sebut bahwa jangan sampai label nasional itu dilihat dari jumlah provinsi yang terdampak atau luasnya gitu ya. Tapi ada juga perspektif cocokologi, mungkin tidak bisa kita buktikan secara langsung, tapi ini juga keluar narasi yang disampaikan oleh Pak Presiden maupun menteri-menteri lain bahwa kita masih mampu kok. Seolah-olah ada keengganan untuk membantu, ini persoalan harga diri bangsa, ada keengganan untuk menerima bantuan dari negara lain. Uang itu angkanya 1 miliar kok ternyata, kata Mendagri ya, katanya Malaysia hanya mau ngasih bantuan tapi hanya 1 miliar kok, kita masih mampu dan kita masih punya uang itu. Ini antara harga diri bangsa dengan menerima bantuan dari luar, apakah memang sudah mengganggu kedaulatan kita kalau kita menerima bantuan dari asing? Sama sekali tidak mengganggu. Nah itulah, jadi memang menurut saya kita mesti kritis terhadap wacana nasional ini. Nasional dalam arti nasionalisme yang berlebihan, seperti dalam hal menolak bantuan asing, atau kita berbicara soal kemanusiaan karena kita punya shared values sebagai nation. Kan kalau kita baca bukunya Ben Anderson, nation atau bangsa itu sebenarnya imagined community. Kita ini satu kesatuan sebagai suatu bangsa, dan di dalam itu ada masalah kemanusiaan sebagai satu bangsa. Harusnya kan di level itu. Tapi saya menangkap ada persoalan lain karena nasional di sini dipahami sebagai pride begitu ya, harga diri bangsa yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga harus menolak bantuan asing. Nah ini saya kira yang kita harus luar biasa kritik, karena begini, ini bukan soal harga diri bangsa. Saya kira kita paham bahwa kita punya catatan ya, karena Indonesia memang penuh dengan bencana ekologi ya, karena kita punya dalam Ring of Fire, kita punya gempa bumi di Jogja misalnya 2006. Saya ingat waktu itu juga Jogja sesungguhnya tidak mendapat status bencana nasional sebagai status ya. Tapi waktu itu ada bantuan asing yang dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah pusat. Jadi juga bukan berarti kalau bukan bencana nasional, pemerintah pusat tidak perlu peduli gitu. Pemerintah pusat bisa peduli dan bisa menerima bantuan asing. Jadi sebenarnya poinnya bukan soal asing atau tidak asing, tapi kenyataan bahwa ada rasa kemanusiaan itu kan menurut saya borderless ya. Rasa kemanusiaan itu kita misalnya bisa menyumbang untuk orang-orang di Palestina. Jadi bukan soal Palestina mampu atau tidak, ya, karena memang tidak mampu juga sih, tapi rasa kemanusiaan itu tidak punya batas-batas kewarganegaraan.
Jadi ketika ada bantuan asing, sebenarnya mereka dengan penuh itikat baik, penuh rasa kemanusiaan ingin menyalurkan bantuan, bukan ingin merendahkan, seakan-akan menyatakan bangsa Indonesia itu nggak mampu, makanya kita mau bantu. Bukan di situ sebenarnya, tapi itulah interpretasi dari para penguasa yang tinggi hati menganggap bahwa kalau dibantu artinya tidak mampu. Padahal namanya humanitarian assistance itu bukan soal mampu tidak mampu saja, tapi juga persoalan kemanusiaan. Tapi itu baru satu hal. Kalau kita lihat dalam konteks yang nyata di lapangan, jangan-jangan kita memang nggak mampu. Karena yang perlu dilihat itu, saya nggak punya data tentu saja, tapi banyak sekali kawan yang sudah punya data, punya catatan dari lapangan dan seterusnya. Tapi kan kenyataan bahwa masih ada orang yang kelaparan, belum bisa minum air bersih. Nah, bayangkan kalau bantuan asing itu dikoordinasikan, sebenarnya bisa saja misalnya ada instalasi untuk membuat air bersih, memberikan genset misalnya. Karena saya tahu juga ada beberapa relawan yang mengumpulkan genset dari Jakarta untuk dibawa ke sana karena bahkan mereka tidak punya listrik sama sekali. Jadi artinya memang ada ketidakmampuan dan ini yang enggan diakui oleh pemerintah pusat. Apakah secara konstitusional ada yang mengikat presiden dalam hal ini sebagai representasi negara untuk mempertahankan harga diri bangsa dengan cara apapun ya, termasuk di satu sisi kita melihat ada kebutuhan yang mendesak dari saudara-saudara kita yang ada di 3 provinsi itu, ada nggak yang mengikat? Tidak ada. Ini good question. Thank you, Christian. Karena memang sama sekali tidak ada persoalan itu. Jadi tugas presiden adalah ya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ya dia mengurus hak-hak kita sebagai warga. Bahwa itu bantuan datangnya dari siapapun sebenarnya tidak ada masalah sepanjang tidak mengganggu kedaulatan negara. Kedaulatan negara ini dalam konteks misalnya, oke, saya akan berikan bantuan asal katakanlah misalnya Anda berikan 1 pulau di Indonesia. Nah itu nggak boleh. Tapi kan ini kan bantuan kemanusiaan tanpa syarat. Dan tolong diingat bahwa maksud saya negara kita sebenarnya kan sudah banyak juga menerima bantuan ya untuk bangun jalan misalnya, lihat saja tol MBZ ke Bandung misalnya, itu kan bantuan, makanya namanya MBZ ya karena itu nama pangeran dari dari Saudi ya, dari Saudi misalnya. Jadi bukannya kita juga nggak pernah menerima bantuan, kita menerima bantuan juga bahkan dalam proyek-proyek infrastruktur lainnya. Dan jangan lupa ada proyek-proyek strategis nasional juga ya, yang sebagian investasi asing, sebagian lagi bantuan, kita juga punya bantuan dari Asian Development Bank, dari World Bank, memang bantuan juga bukan utang. Dan orang-orang masih bisa berdebat soal kedaulatan kita terganggu tidak ya, misalnya dalam konteks katakanlah Wush kereta ekspres ke Bandung misalnya. Ini benar-benar bantuan kemanusiaan, tidak ada imbal balik yang sifatnya mengganggu kedaulatan, sehingga tidak ada halangan hukum tata negara apapun bagi presiden untuk menerima bantuan kemanusiaan ini. Makanya sempat viral tuh meme yang membandingkan antara foto IKN dengan foto bencana di Aceh gitu ya. Ditulisnya ya butuh bantuan asing untuk IKN, tapi ketika untuk bencana di 3 provinsi itu nggak butuh bantuan asing. Ada konteks yang berbeda Mbak Bibip karena Gubernur Aceh dan sejumlah bupati di wilayah Aceh gitu ya, mereka menyatakan secara terbuka membuka diri terhadap bantuan asing gitu. Nah dalam konteks hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, ketika pemerintah pusat punya sikap yang berbeda dan pemerintah daerah punya sikap yang berbeda, jadi mau bagaimana sebenarnya? Apa yang sebenarnya secara hukum atau secara legal tuh berlaku? Kita nggak boleh menerima bantuan luar negeri, atau ketika kepala-kepala daerah itu terbuka ya silakan saja kita menerima bantuan dari luar negeri. Itu gimana Mbak Bibip? Nah, repotnya memang kita ini kan negara kesatuan konsepnya ya. Negara kesatuan dalam konteks tata negara pasti dalam wilayah pembicaraan dengan negara federal gitu ya, negara konfederasi. Nah, tapi intinya adalah dalam konteks negara kesatuan memang yang punya wewenang pada akhirnya adalah pemerintah pusat. Dan kita juga punya dalam undang-undang pemerintahan daerah ada 6 wilayah yang sepenuhnya adalah wewenang absolut dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah luar negeri, kemudian juga ada fiskal, kemudian juga ada justisi, begitu ya, ada 6 tuh wilayahnya. Tapi poin saya adalah memang dalam soal luar negeri dan juga soal fiskal dan keuangan itu
wewenangnya wewenang pusat. Unfortunately atau sayangnya kita dalam lingkungan negara kesatuan seperti itu. Tapi memang untuk undang-undang pemerintahan Aceh, undang-undang pemerintahan Aceh itu kan otonomi khusus ya, sama dengan Papua, sama dengan Jogja gitu. Tapi yang Aceh itu dalam sebuah konteks politik memang diberikan kewenangan yang agak istimewa. Nah, tapi persoalannya ada. Jadi maksudnya kalau dia bisa dalam banyak hal melakukan hal yang tidak tergantung pada pemerintah pusat. Nah, tapi persoalannya memang pada akhirnya kalau bantuannya masuk dari bandara internasional misalnya, nah itu ya udah mau tidak mau ya kita harus nurut kalau misalnya pemerintah pusat bilang ini tidak boleh masuk dan seterusnya. Gitu. Tapi saya kira pemerintah Aceh melakukan hal tersebut kan dalam konteks juga mengkampanyekan bahwa sebenarnya kami ini butuh bantuan tapi dihalangi oleh pemerintah pusat. Saya kira konteksnya seperti itu. Kalau dalam konteks hukum tata negara, balik lagi apa boleh buat. Memang pemerintah pusat yang punya wewenang memutuskan hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya mereka dengan kata lain pemerintah daerah level gubernur maupun bupati terutama khususnya di Aceh itu terkunci oleh tadi ya pembagian wilayah kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi Mbak Bibip terlepas dari semua itu kan ada bupati-bupati yang sudah mengibarkan bendera putih gitu ya sebagai simbol universal bahwa mereka menyerah atas keadaan yang terjadi dan sebenarnya butuh bantuan yang lebih banyak lagi gitu. Itu dimaknai Mbak Bibip sendiri memaknainya seperti apa? Ya, itu sebenarnya benar-benar sudah masuk call to action, sudah tanda menyerah, sudah tanda bahwa udahlah pemerintah pusat tidak usah lagi bersembunyi di balik syarat-syarat administratif, di balik undang-undang. Ini kenyataan bahwa kepala daerah itu memang para bupati dan semuanya ya gubernur sudah minta bantuan dari pemerintah pusat. Artinya seharusnya sudah ditetapkan sekarang ini bencana nasionalnya. Yang harus diketahui juga oleh publik adalah jangan lupa sejak tahun ini transfer kepada daerah itu kan dikuranginya besar-besaran. Jangan lupa Pati bergolak, Goa bergolak sempat begitu ya. Itu karena TKD-nya dikurangi, mereka nggak punya uang. Gitu. Jadi situasi memang seperti itu. Dananya sangat-sangat minim, akses itu juga luar biasa ya. Namanya akses, bayangkan BBM, kemudian tadi listrik dan seterusnya, yang semuanya adalah urusan-urusan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Mereka tidak bisa akses. Jadi memang bendera putih itu saya menganggapnya sudah benar-benar minta tolong begitu. Dan jangan lupa kalau kemudian kita membicarakan akses, kemudian kita membicarakan juga koordinasi lintas provinsi, yang punya wewenang paling pas untuk melaksanakan itu ya mau tidak mau pemerintah pusat. Gitu. Jadi itu yang juga harus, saya nggak tahu deh mau ngomong apa lagi ya. Saya kira bahwa semua banyak orang yang sudah mengibarkan bendera putih, akademisi, NGO, bahkan kepala daerah, tapi pemerintah pusat masih bergeming. Saya kira itu pertanda bahwa kita sebenarnya tengah mengalami bencana demokrasi. Jadi bencana nasionalnya bukan hanya yang kita alami atau saudara-saudara kita alami di Sumatera. Tapi ya negara ini sudah mengalami bencana nasional dalam bentuk bencana demokrasi. Mbak Bibip menggunakan istilah bencana demokrasi dalam arti dalam hal ini bisa dikatakan pemerintah pusat sendiri menutup mata dan telinga untuk mendengarkan mereka yang sebenarnya berada di lapangan untuk bisa memberikan secara terbuka menggambarkan apa yang sebenarnya mereka alami. Itu maksud Mbak Bibip? Iya, karena kita balik lagi ya, kita bicara demokrasi, kita bicara republik, sebenarnya kan berarti demosnya, keluarganya adalah pemilik sah republik ini. Kita sebenarnya memilih pengurus negara untuk mengurusi hak-hak kita, mengurusi rasa kemanusiaan kita, mengurusi harkat dan martabat kita sebagai manusia gitu. Nah, jadi ketika sekarang pengurus negara benar-benar tidak peduli sama sekali, artinya ya demokrasi kita sebenarnya ini udah dalam kondisi bencana yang luar biasa besar. Karena yang juga harus kita perhatikan dan saya kira dua hal ya. Pertama, para pejabat negara termasuk bahkan Presiden Prabowo kan bahkan menyatakan sendiri dalam beberapa kesempatan resmi ya, jadi semua terekam dengan baik, bukan hoax. Dia sendiri mengatakan, oke, sekarang kita buka ya di Papua perkebunan sawit. Di saat kita tahu bahwa salah satu penyebab bencana ekologis Sumatera adalah perkebunan sawit. Artinya kan seakan-akan dia entah lupa, entah tidak dapat informasi yang cukup atau apa, saya nggak punya penjelasan juga gitu ya.
Itu satu tuh. Tapi yang kedua juga, kita juga seperti nggak punya kanal. Demokrasi itu kan pasti artinya kalau kita punya ketidakpuasan, kalau kita punya kritik, kita harusnya punya channel untuk aspirasi kita. Itu yang saya maksud dengan kanal aspirasi. Nah, tapi kan kita nih macet nih. Kita cuma bisa teriak-teriak di media sosial. Kenapa? Karena mau kemana lagi? Mau ke DPR. DPR ini juga kemudian malah tidak menggunakan wewenangnya, malah menggunakan cara-cara yang sifatnya karitatif. Oh, saya nyumbang ya, saya nyumbang. Padahal kan yang kita butuhkan bukan uang atau beras dan lain sebagainya. Yang kita butuhkan dari para pengurus negara adalah mereka melaksanakan wewenangnya. Bedanya kita, warga negara biasa dengan mereka kan di level wewenang. Kalau di level materi ya ada juga di antara warga yang bukan pengurus negara yang cukup mampu untuk menyumbang, kan begitu logikanya. Tapi yang kita nggak punya, mereka punya kan wewenang. Nah ini juga mereka tidak laksanakan. Mau mengadu ke siapa lagi gitu. Jadi demokrasi di sini kelihatan bencananya karena tiba-tiba kita putus hubungan dengan para pengurus negara. Ini yang saya maksud dengan bicara demokrasi. Termasuk perspektif Mbak Bibip tadi, apakah bisa digunakan untuk melihat atau sebagai kacamata hari-hari ini Presiden dalam banyak kesempatan dalam rapat kabinet ya yang ditayangkan secara live streaming atau dalam banyak kesempatan wawancara selalu bilang bahwa kita bilang kepada menteri-menteri bahwa kita sudah mengupayakan untuk menangani dampak bencana di 3 provinsi ini sudah sebaik mungkin, masih ada yang belum puas ya sudah kita sudah mengupayakan yang maksimal. Ya namanya kita sudah memilih mereka menjadi pemimpin, menjadi presiden, menjadi pembantu presiden, ya mereka akan ketika kita merasa never enough, ya kita nggak merasa itu cukup, ya itu adalah hak kita untuk menyampaikan bahwa belum cukup, masih ada saudara-saudara kita yang belum makan, belum dapat listrik, belum dapat penanganan yang ideal. Ini gimana ya melihatnya dan menempatkannya secara tepat Mbak Bibip dalam konteks demokrasi tadi ya, bahwa ya pemerintah nggak boleh memberikan pernyataan bahwa saya sudah melakukan yang terbaik sementara rakyat merasakan bahwa itu belum cukup gitu. Ya makanya itu yang tadi saya katakan sebagai nggak nyambung ya, different points of view. POV kita tuh beda sekali gitu. Dan harusnya dalam sebuah demokrasi, kalau demokrasi memang berjalan dengan baik, POV kita yang harusnya dipegang. Nah, yang terjadi kan malah saya menambahkan Christian, bahkan lebih jauh tuh. Presiden sempat bilang, ini banyak orang-orang, kurang lebih ya, orang-orang pintar yang mengkritik terus, minta bencana nasional. Apa itu? Artinya dia bahkan sudah memblok aspirasi kita. Bahkan yang saya ketahui juga ada beberapa kelompok, bahkan jurnalis ya, yang juga mau memberitakan, kemudian kalau saya tidak salah itu rekaman videonya diminta oleh oknum TNI gitu. Kan artinya ketika kita mau menyampaikan kritik, mau menyampaikan melalui jurnalisme, data dan seterusnya, kita malah dihalangi. Bahkan yang tadi kita cerita-cerita soal jurnalis dari CNN yang sampai menangis, itu kan juga ada self censorship ya, diturunkan oleh medianya sendiri. Dugaannya adalah ya ada telepon-telepon yang menginginkan supaya kritik-kritik itu tidak usah disampaikan secara masif begitu ya melalui media massa. Nah artinya ya benar-benar demokrasinya dalam hal ini menurut saya sudah dalam kondisi bencana karena ketika kita mau bersuara pun kita dibungkam. Itu mengerikan banget tuh. Satu lagi Christian, sebenarnya ada satu konteks lagi yang saya juga ingin tambahkan. Seharusnya pengurus negara ini kan memfasilitasi ya, kalau bahkan warga nih yang sebenarnya kita melakukan sebagian tugas pengurus negara mau nyumbang. Harusnya kan difasilitasi, bukan malah misalnya dikatakan, oh ini harus ada izin nih kalau nyumbang. Ya, ini saya kebetulan juga satu koalisi dengan teman-teman yang dari saya kira udah 10 tahun lebih mendorong perubahan undang-undang tentang pengumpulan uang dan barang. Undang-undang itu dari tahun 61, bayangkan. Kemudian peraturan pemerintahnya dari tahun 80. Yang tidak kompatibel dengan situasi bencana seperti ini. Jadi kalau dibilang harus izin, memang harus izin. Dan logikanya saya bisa pahami, yaitu untuk melindungi uang publik. Tapi di lapangan, izin itu luar biasa rumit. Saya juga mengalami juga soalnya, karena saya tergabung di beberapa organisasi. Izinnya cuma untuk 3 bulan, ngurusnya hampir 3 bulan baru keluar. Udah habis langsung izinnya. Nah, maksud saya adalah dalam situasi bencana seperti ini, kenapa sih misalnya tidak melakukan semacam moratorium izin-izin yang menyulitkan itu? Atau memberikan suatu paling tidak statement yang menyejukkan, misalnya
Oh, orang-orang seperti katakanlah Ferry Irwandi, Zaskia Meka, dan seterusnya itu campaigner loh. Mereka tetap pakai platform yang memang sudah ada. Jadi tidak menjadi masalah. Silakan Anda menyumbang. Kan enak gitu loh buat kita yang ingin rasa kemanusiaannya lagi terus ingin membantu, dikasih wacana yang seperti itu. Ketimbang, wah ini ada pidananya. Wah ini melanggar undang-undang. Nah itu juga saya kira kemacetan demokrasi di level yang berbeda. Ketika bahkan warga yang sebenarnya ingin membantu pemerintah untuk mengatasi bencana justru diancam dan tidak difasilitasi untuk menyumbang dan lain sebagainya. Jadi di segala level nih, Christian. Berarti apakah bisa dikatakan bahwa dalam konteks bencana di Sumatera, saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, tengah ditutup pintunya secara horizontal, warga mau bantu warga juga aksesnya tidak dipermudah tadi dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah usang yang seharusnya ada perubahan. Bantuan internasional juga tertutup gitu dan satu-satunya kanal yang ada dibuka adalah perspektif pemerintah pusat saat ini. Itu yang terjadi Pak Bibip? Itu yang terjadi. Jadi waktu saat warga bantu warga pun ternyata jadi warga bantu warga, internasional mau bantu warga tapi ditutup. Jadi saya kira ini yang tengah terjadi, seakan-akan saudara-saudara kita itu di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara lagi dikungkung oleh tembok yang dibuat oleh pemerintah sendiri supaya mereka tidak mendapatkan bantuan. Saya melihatnya udah seperti itu. Dengan segala hormat saya tahu, kita semua tahu ada TNI, ada polisi yang turun membantu. Kita tidak mengkritik di level itu ya. Siapapun yang membantu, mau relawan, mau tentara, mau polisi, siapapun, BNPB juga ada yang membantu, kita apresiasi. Yang sedang kita kritik adalah policy dari pemerintah pusat yang harusnya dengan wewenang pemerintah itu luar biasa besar loh. Ini negara presidensial, ini negara kesatuan. Kalau mereka melakukan wewenangnya secara bijaksana, benar-benar mendengar suara rakyat, harusnya mereka bisa lakukan. Mereka punya full control, punya semua fasilitas untuk bergerak, punya PLN-nya, punya berbagai macam BUMN di bidang telekomunikasi, satelit, dan lain sebagainya. Tapi kan tidak dilakukan. Kita tidak hanya butuh orang-orang yang mengangkat-ngangkat, makanya dengan segala hormat tadi dengan para tentara dan polisi, kita tidak hanya butuh itu, kita butuh level wewenang, koordinasi, dan anggaran untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Jadi dengan status prioritas nasional full support itu yang tidak bisa kita konkretisasi itu dalam ukuran atau tolak ukur yang nyata itu seperti apa menurut Mbak Bibip ya tidak bisa kita katakan memadai untuk bisa menghadapi dampak bencana di Sumatera, Aceh dan Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh gitu Mbak Bibip? Iya, full supportnya mana buktinya? Kalau memang ada, menurut saya ya, kalau memang namanya pemerintah, demokrasi kan pada akhirnya persoalan akuntabilitas. Kalau memang ada, coba siarkan aja. Ini loh yang sudah kami lakukan di hari ke-22 ini. Ya. Misalnya katakanlah kami sudah menerangkan sekian kabupaten, maksudnya menerangkan supaya listrik sudah nyala lagi. Ini kami sudah kirim untuk pemurnian air. Kan bahkan accountability dalam soal itu pun kita nggak ada nih. Kita benar-benar mengandalkan para jurnalis, mengandalkan juga citizen journalism, media sosial. Karena nggak ada laporannya juga yang bisa kita terima. Ada laporan BNPB yang saya baca tiap hari soal berapa jumlah korban. Tapi kan kita tidak bisa berhenti di situ dong. Kita kan tidak main korban tuh rasanya saya sedih kalau menganggap mereka angka gitu ya. Tapi paparkan dengan terang, dengan transparan. Inilah yang sudah kami lakukan. Kami sudah mendeploy katakanlah TNI untuk membantu membuka akses sekian ribu di kabupaten A, B, C, D misalnya. Nah itu kan kita nggak punya selain dari media massa dan citizen journalism. Ini yang menurut saya buktinya bahwa sudah ada prioritas nasional, bukti bahwa sudah maksimal sekali melaksanakan wewenang dari pemerintah pusat, kita nggak dapat. Yang dari pemerintah sendiri. Ini yang menurut saya nggak jalan demokrasi. Mbak Bibip, penanganan bencana kali ini ya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ini saat ini terjadi seperti sekarang yang tengah kita bicarakan itu faktor penyebabnya apa? Kegagapan karena pemerintahnya baru jadi presiden, baru jadi menteri, baru jadi ini.
ketiadaan sistem yang seharusnya kita setiap saat, namanya bencana itu bisa setiap saat datang, seharusnya sistemnya sudah disiapkan, bahkan sampai muncul ide yang paling di luar Nurul ya, bentuk kementerian bencana tuh dari DPR. Saya nggak tahu apakah itu bentuk yang sudah dikaji dengan baik sehingga disampaikan ke publik mau membentuk kementerian bencana gitu. Apa faktornya Mbak Bibi kalau Mbak Bibi melihatnya? Menurut saya sih jelas bukan faktor pemerintah yang baru, tapi sistem. Satu, sistem, dan kedua, anggaran. Kenapa bukan faktor pemerintah yang baru? Karena kita kan harus membedakan antara negara sebagai sebuah sistem dengan pemerintahan. Nah, negara sebagai sebuah sistem, birokrasinya dan lain sebagainya, itu harus berjalan seperti mesin. Siapapun yang jadi presiden, siapapun, mesin birokrasi dan mesin sistem itu harus berjalan. Harusnya kita punya Badan Nasional Penanggulangan Bencana baru tahun 2008 kalau saya tidak salah. 2008 itu sudah lama sekali, sudah hampir 20 tahun yang lalu. Harusnya sistemnya berlangsung dengan baik. Nah, tapi memang pengambilan keputusan, jadi saya kira pengambilan keputusan di level politik tingkat tinggi ini yang menjadi masalah. Tapi bukan berarti bukan karena mereka baru terus nggak tahu apa-apa. Karena jangan lupa ini presiden, ini menteri juga orang-orang yang sudah mengalami banyak sekali berbagai peristiwa di negara ini. Waktu di Jogja, waktu di Aceh, di mana saja. Bahkan netizen memang luar biasa ya, sempat dikeluarkan beberapa kali komentar dari Pak Prabowo sendiri beberapa tahun yang lalu untuk menjadikan sebuah bencana nasional. Jadi artinya dia sebenarnya punya pengetahuan itu, punya informasi itu. Tapi pengambilan keputusannya tidak mau diambil. Jadi sistemnya harusnya sih berjalan. Nah, itu satu komentar saya. Yang kedua juga, anggaran. Kita semua tahu bahwa proyek-proyeknya Presiden Prabowo, terutama makan bergizi gratis dan juga Koperasi Merah Putih, itu bahkan sebelum terjadi bencana sudah banyak sekali dikritik karena dia merealokasikan begitu banyak anggaran yang harusnya jadi prioritas bangsa ini. Ya kan, pendidikan, maksudnya malah ke sana ketimbang memperbaiki infrastruktur pendidikan, gaji guru, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya juga melihat, kalau kita lihat anggarannya, saya nggak punya angka di depan saya ya, tapi anggaran BNPB dengan Badan Gizi Nasional, itu jomplangnya jauh sekali. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, anggarannya kecil sekali. Sementara ratusan triliun yang diberikan kepada Badan Gizi Nasional. Nah, jadi dari segi itu pun kita tahu namanya mesin birokrasi pun kalau punya sistem kan nggak akan bisa jalan kalau anggarannya nggak cukup. Jadi itu yang kritik kedua tuh. Tapi yang kritik ketiga juga yang ingin saya katakan adalah soal itu kementerian. Jadi dalam hukum tata negara antara kementerian sama badan itu kan bukan hanya sekedar domainnya ya, bukan sekedar nomenklatur kalau istilah administrasi negara, tapi juga relasi dia dengan presiden. Seharusnya justru yang namanya badan nasional, dia punya koordinasi yang lebih dekat dengan presiden dibanding kementerian. Dan dia juga punya tangan-tangan teknis yang lebih langsung. Tidak birokratik seperti halnya dengan kementerian. Karena kalau kementerian nanti kita bicara soal kantor-kantor wilayahnya lagi, soal sekjen dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu wacana yang harus kita abaikan aja, kita anggap sebagai cara untuk mengucapkan sesuatu, sekedar untuk menunjukkan perhatian, tapi sebenarnya justru tidak rasional sama sekali. Karena BNPB ini sebenarnya powerful. Kalau dia memang dimanfaatkan dengan baik, diberi anggaran yang cukup, dan juga dibiarkan untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan rekomendasi kepada presiden. Ini pertanyaan terakhir Mbak Bibi, tapi menurut saya ini pertanyaan yang terdengar normatif ya, tapi ya memang harus ditanyain ya mengenai lesson learn, apa yang kita pelajari dari bencana ini, pelajari dalam arti buat pemerintah kita gitu, karena kan dari prediksi BMKG sebenarnya cuaca buruk akan dalam waktu panjang ya ke depan juga masih akan terus terjadi, potensi itu juga terjadi, potensi bencana yang sama juga bisa jadi terjadi di sejumlah wilayah lain di Indonesia. Terus yang tadi
tadi Mbak Bibi bilang di saat yang sama ketika banyak yang menduga data-data teman-teman dari Greenpeace dan alasan-alasan lain mengatakan bahwa salah satunya adalah karena ada sawit di 3 wilayah tersebut, malah mau buka ya sawit di kebun sawit di Papua gitu. Artinya sepertinya tidak ada pelajaran yang ditarik dari bencana yang ada di sana. Bahkan untuk permintaan dari teman-teman NGO kan sebenarnya ada moratorium ya untuk pemberian izin atau konsesi gitu ya. Apa Mbak Bibip yang bisa atau kita harapkan ya, bukan bisa kan, kalau itu kan political will ya, yang kita harapkan bisa diperbaiki secara fundament oleh pemerintah? Ya, jadi tadi kan immediate action-nya ya. Kalau ke depannya memang harus ada moratorium itu. Saya setuju sekali dengan kawan-kawan Greenpeace, Walhi dan sebagainya. Karena yang harus dilakukan sekarang adalah satu moratorium dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Tapi semua lagi-lagi harus dilakukan secara terbuka. Saya kira kita juga harus menyadari ada kemungkinan nanti justru model-model seperti ini justru digunakan untuk ganti pemain dalam tanda kutip. Kita tahu apa yang terjadi dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan misalnya, yang ternyata sudah diungkap juga oleh banyak media massa. Ada persoalan ganti pemain dan ada persoalan juga semacam ada dugaan, ada semacam kong kali kong lah antara para pengusaha supaya akhirnya penertiban kawasan hutan bisa digunakan untuk semacam pemutihan untuk sebagian kawasan hutan yang sudah digunakan untuk kepentingan yang justru merusak lingkungan. Nah, jadi saya kira ke depannya yang kita harus lakukan adalah satu moratorium itu yang secara besar-besaran, kemudian lakukanlah evaluasi tidak hanya izin-izin, tapi juga semua undang-undang yang terkait dengan ekologi lah secara umum, terutama undang-undang Cipta Kerja. Karena undang-undang Cipta Kerja buat saya ini satu kunci evilnya, kunci yang bisa membuka keculasan-keculasan gitu di undang-undang Cipta Kerja ini. Dan untuk melakukan itu semua, satu harus melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil, jadi jangan hanya pemerintah lagi, dan harus dilakukan secara transparan. Jadi kasih report gitu, jadi kasih deadline misalnya katakanlah 1 tahun, agak kelamaan tapi oke lah 1 tahun, misalnya memang harus banyak yang dilakukan, tapi ada report misalnya bulanan, ini loh yang udah kami lakukan. Yang jadi bukan hanya meeting, bukan hanya juga nanti laporan akhir, tapi seperti yang saya katakan, kita nih dalam mode demokrasi, mode pemerintahan seperti sekarang tuh harus benar-benar transparan, setransparan mungkin, jadi tidak hanya klaim-klaim, tidak hanya omon-omon gitu, saya udah maksimal, nggak bisa. Kita buatkan laporannya, ini yang sudah dilakukan, inilah perusahaan-perusahaan yang ditertibkan dan lain sebagainya, supaya nanti publik bisa mengawasi lagi. Saya kira itu yang harus dilakukan sesegera mungkin sebelum ini tambah hancur. Saya jadi terikat 1 poin. Saya bilang tadi itu pertanyaan terakhir, tapi saya jadi ingat 1 poin. Mbak Bibip sekarang kan masif sepertinya mau ditunjukkan ke publik bahwa ada penindakan yang tegas kepada sejumlah perusahaan yang diduga menjadi penyebab kerusakan ekologis di 3 provinsi itu. Tetapi di satu sisi, dan itu juga sudah banyak dikeluarkan, bahwa ada dugaan bahwa pemerintah kita saat ini beberapa nama ya, termasuk Presiden Prabowo sendiri itu memiliki atau ada kepemilikan terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki izin atau konsesi untuk mengelola sumber daya alam. Jadi ada conflict of interest. Jadi ketika publik mempertanyakan transparansi itu menjadi wajar. Good point. Jadi memang itu satu hal yang harus kita bahas juga itu. Benturan kepentingannya memang sangat-sangat luar biasa. Makanya adanya kelompok-kelompok masyarakat sipil, akademisi dan lain sebagainya di dalam tim itu yang mengevaluasi itu dan transparansi itu jadi syarat yang luar biasa penting. Kalau tidak, saya sih melihat ini cuma untuk memutihkan dan membuat kita lupa dengan akar masalah sebenarnya. Oke, semoga nggak cherry picking ya. Jadi yang bisa ditindak ya. Semoga kita harapkan demikian, dan transparansi yang tadi Mbak Bibip ingatkan ya. Mbak Bibip, thank you. Saya tahu mau ada perjalanan setelah ini. Terima kasih sudah tetap menyempatkan waktu untuk bergabung secara virtual. Nanti kita semoga ada kesempatan untuk bertemu secara langsung ya di studio ya. Thank you, safe flight ya Mbak Bibip. Thank you. Sama-sama. Thank you.